Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para tim penguji ujian tertutup disertasi program Doktor Ilmu Manajemen. Bapak dan Ibu tim penguji yang kami hormati. Adapun judul daripada disertasi kami adalah Determinan Kepuasan Kerja dan Organizational Citizenship Behavior serta implikasinya pada kinerja dosen universitas swasta di Sumatera Barat. Latar belakang masalah. Berdasarkan kepada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia, maka angka IPM untuk Indonesia adalah 0,617. Artinya Indonesia berada pada peringkat 5 di ASEAN. Selanjutnya, anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan untuk dana pendidikan di Indonesia itu sangat besar sekali, yaitu 20% dari APBN untuk pendidikan. Berdasarkan kepada data Tridharma, dosen tetap universitas swasta yang ada di Indonesia, di Sumatera Barat, maka ada sebanyak 12 universitas. Dari 12 universitas tersebut melakukan kegiatan Tridharma dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dari angka yang terendah adalah masalah penelitian. Artinya adalah kinerja dosen yang berhubungan dengan penelitian itu sangat rendah sekali, khususnya untuk dosen yang berbentuk universitas swasta di Sumatera Barat. Selanjutnya, berdasarkan kepada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti dari variabel kinerja dosen, maka terdapat riset gap, yaitu gaya kepemimpinan terhadap kinerja dosen. Beberapa peneliti menjelaskan ada pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan kinerja dosen, seperti Rahmawati 2011, Taruno, Thoib, dan Zain Rahayu tahun 2011. Nur Samsi 2012, Yusuf Habib, dan Ibrahim 2017. Dan juga ada pengaruh kompetensi dosen terhadap kinerja yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun juga ada tidak pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan kinerja dosen, seperti yang dikemukakan oleh peneliti Darto dan kawan-kawan tahun 2015, Anwar dan kawan-kawan 2015, dan Anwar Maupa Herani dan Pahlepi tahun 2015. Begitu juga kompetensi dosen terhadap kinerja dosen dari penelitian terdahulu ada yang menyatakan tidak berpengaruh. Variabel kepuasan kerja terhadap kinerja dosen juga ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh yang telah dikemukakan oleh penelitian terdahulu. Sedangkan untuk organizational behavior juga ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh, seperti yang telah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu terhadap kinerja dosen. Selanjutnya, variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja dosen yang dimediasi oleh kepuasan kerja itu dari para peneliti terdahulu menyebutkan ada yang berpengaruh. Sedangkan untuk kompetensi dosen terhadap kinerja dosen yang dimediasi oleh kepuasan kerja
ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh, seperti yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Begitu juga gaya kepemimpinan terhadap kinerja dosen yang dimediasi oleh OCB. Ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Dan variabel kompetensi dosen terhadap kinerja dosen yang dimediasi oleh OCB. Ada yang berpengaruh. Rumusan masalah. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dosen Universitas Swasta di Sumatera Barat? Kedua, apakah kompetensi dosen berpengaruh terhadap kepuasan kerja dosen Universitas Swasta di Sumatera Barat? Ketiga, apakah gaya kepemimpinan dan kompetensi dosen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja dosen Universitas Swasta di Sumatera Barat? 4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap OCB, dosen Universitas Swasta di Sumatera Barat? 5. Apakah kompetensi dosen berpengaruh terhadap OCB? 6. Apakah gaya kepemimpinan dan kompetensi dosen secara bersama-sama berpengaruh terhadap OCB? 7. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja dosen Universitas Swasta di Sumatera Barat? 8. Apakah kompetensi dosen berpengaruh terhadap kinerja dosen? 9. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen? 10. Apakah OCB berpengaruh terhadap kinerja dosen? 11. Apakah gaya kepemimpinan, kompetensi dosen, kepuasan kerja, dan OCB secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja dosen? Tinjauan pustaka. Pertama, untuk gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hersey Blanchard menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan kemampuan atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang untuk mengajak orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdiri dari 3 dimensi, yaitu perilaku tugas, perilaku hubungan, kesiapan dalam melaksanakan tugas. Kompetensi dosen yang dikemukakan oleh Spencer adalah kemampuan seorang dalam bekerja secara efektif, memiliki motif, bakat, keterampilan pada berbagai aspek ilmu pengetahuan yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan. Dimensinya terdiri dari kepribadian, pedagogik, personal, dan sosial. Variabel kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Sinambela dan Ujan adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan yang mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pekerjaan, serta harapan-harapan terhadap pengalaman masa depan yang diwujudkan dengan sikap emosional dan hasil kerja yang efisien dan produktif. Kepuasan kerja ini memiliki 3 dimensi. Pertama, pendapatan, suasana kerja, penghargaan, organisational citizenship behavior. Max Klein yang mengatakan perilaku individu yang langsung secara eksplisit dan suatu sistem kerja yang secara agregat mampu meningkatkan efektivitas fungsi organisasi. Adapun dimensinya terdiri dari 7 dimensi: helping behavior, individual initiative, sponsorship, courses, dan civic virtue, organizational loyalty, self-development. Kinerja dosen yang dikemukakan oleh Sukmalana merupakan pencapaian kerja seseorang atau sekelompok dosen, tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan iptek seni melalui bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat menurut standar yang berlaku pada lingkungan tugas atau pekerjaannya. Terdiri atas 3 dimensi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kerangka berpikir. Ada sebanyak 11 hipotesis. Metode penelitian.
menggunakan mixed method, yaitu antara deskriptif kualitatif dan kuantitatif inferensial. Populasi daripada penelitian ini terdiri dari 1.651 orang dosen universitas swasta di Sumatera Barat. Sampel sebanyak 225 orang dosen dari universitas swasta di Sumatera Barat menggunakan metode proportional stratified random sampling. Waktu dan tempat penelitian dimulai pada bulan April tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 pada universitas swasta yang berada di Sumatera Barat yang di bawah LLDT wilayah 10. Pengujian instrumen, uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data secara deskriptif dan menggunakan mode struktural atau SEM. Untuk analisis menggunakan SEM, menggunakan model, menurut Ghazali ada sebanyak 15 yang harus dipenuhi. Apabila sudah ada sebanyak 3 yang memenuhi, maka kriteria dari model tersebut sudah bisa dikatakan fit atau sudah boleh dilaksanakan. Research position, yaitu pada LLDT wilayah 10 yang terdiri atas 4 provinsi, yaitu Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil di wilayah atau provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari perguruan tinggi swasta yang berbentuk universitas. Hasil dan pembahasan. Analisis secara deskriptif. Untuk gaya kepemimpinan, indikator yang tertinggi adalah kesiapan dalam dimensi yang tertinggi adalah kesiapan dalam melaksanakan tugas. Sedangkan untuk kompetensi dosen, dimensi yang tertinggi itu berada pada dimensi sosial. Sedangkan untuk kepuasan kerja itu berada pada pemberian penghargaan kepada dosen yang berprestasi. Untuk OCB sendiri, dimensi yang tertinggi itu berada pada dimensi self-development. Sedangkan untuk kinerja dosen berada pada dimensi pengabdian pada masyarakat. Analisis secara verifikatif menggunakan full model. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan nilai T-value sebesar 3,58 besar dari 1,96. Kedua, kompetensi dosen berpengaruh terhadap kepuasan kerja dosen dengan nilai T-value sebesar 4,97. Sedangkan gaya kepemimpinan dan kompetensi dosen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dosen dengan nilai T-tabel dengan nilai F hitung lebih besar daripada F-tabel. Selanjutnya, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap OCB dengan nilai T-value sebesar 5,91, besar dari 1,96. Sedangkan kompetensi dosen berpengaruh terhadap OCB dengan nilai T-value sebesar 3,75. Selanjutnya, gaya kepemimpinan terhadap
kinerja dosen tidak berpengaruh dan kompetensi dosen terhadap kinerja dosen berpengaruh dengan nilai T-value sebesar 3,37 besar dari 1,96. Jadi untuk gaya kepemimpinan terhadap kinerja dosen itu tidak berpengaruh karena nilai T-value-nya kecil dari 1,96 yaitu 0,90. Sedangkan kepuasan kerja terhadap kinerja dosen tidak berpengaruh secara signifikan karena nilai T-value-nya 1,94 kecil dari 1,96 dan OCB berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dosen dengan nilai T-value sebesar 2,11. Berarti dia berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan gaya kepemimpinan, kompetensi dosen, kepuasan kerja, dan OCB secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja dosen dengan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 262,44 besar dari 2,41. Dimensi yang merefleksikan gaya kepemimpinan adalah dimensi perilaku tugas dengan loading faktor 0,54. Adapun indikator perilaku tugas adalah pemimpin memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat dengan loading faktor 0,55. Sedangkan dimensi yang merefleksikan kepuasan kerja dosen adalah dimensi pemberian penghargaan kepada dosen dengan loading faktor 0,48, dengan indikator dosen yang berprestasi mendapatkan penghargaan dengan loading faktor 0,64. Dimensi yang merefleksikan kompetensi dosen adalah dimensi kompetensi sosial dengan loading faktor 0,60. Adapun indikator kompetensi sosial adalah mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dengan loading faktor 0,57. Sedangkan dimensi yang merefleksikan kepuasan kerja dosen adalah dimensi pemberian penghargaan kepada dosen dengan loading faktor 0,48 dengan indikator dosen yang berprestasi mendapatkan penghargaan dengan loading faktor 0,64. Variabel yang dominan dalam mempengaruhi kepuasan kerja dosen adalah variabel kompetensi dosen dengan koefisien regresi terbesar yaitu 0,48. Jika dibandingkan dengan variabel gaya kepemimpinan hanya 0,29. Selanjutnya kontribusi R-square, variabel eksogen, gaya kepemimpinan kompetensi dosen, kepuasan kerja dosen adalah sebesar 0,56 atau 56%. Sedangkan sisanya 44% dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dimensi yang merefleksikan gaya kepemimpinan adalah dimensi perilaku tugas dengan loading faktor 0,54. Adapun indikatornya adalah perilaku tugas, di mana pimpinan memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat dengan loading faktor sebesar 0,55. Sedangkan dimensi yang merefleksikan OCB adalah dimensi self development dengan loading faktor 0,65. Adapun indikatornya adalah mengikuti seminar yang diadakan di luar universitas dengan loading faktor 0,61. Dimensi yang merefleksikan kompetensi dosen adalah dimensi kompetensi sosial dengan loading faktor 0,60. Adapun indikator kompetensi dosen adalah mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dengan loading faktor 0,57. Sedangkan dimensi yang merefleksikan organisasional citizenship behavior adalah dimensi self-development dengan loading faktor 0,65. Adapun indikatornya adalah mengikuti seminar yang diadakan di luar universitas dengan loading faktor
0,61. Variabel yang dominan mempengaruhi OCB adalah variabel gaya kepemimpinan dengan koefisien regresif sebesar 0,59 jika dibandingkan dengan kompetensi dosen hanya 0,29. Selanjutnya kontribusi R-square variabel eksogen, yaitu kepemimpinan kompetensi dosen terhadap variabel OCB adalah 0,89 atau 89%. Sedangkan sisanya 11% dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dimensi yang merefleksikan gaya kepemimpinan adalah dimensi perilaku tugas dengan loading faktor 0,54. Adapun indikator perilaku tugas adalah pemimpin memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat dengan loading faktor 0,55. Sedangkan dimensi yang merefleksikan kinerja dosen adalah dimensi pendidikan pengajaran dengan loading faktor 0,52. Adapun indikatornya adalah pendidikan dan pengajaran, yaitu mendiskusikan hasil ujian dengan mahasiswa sebagai umpan balik yang positif dengan loading faktor 0,60. Dimensi yang merefleksikan kompetensi dosen adalah dimensi kompetensi sosial dengan loading faktor 0,60. Adapun indikatornya adalah mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dengan loading faktor 0,57. Sedangkan dimensi yang merefleksikan kinerja dosen adalah pendidikan dan pengajaran dengan loading faktor 0,52. Adapun indikatornya adalah mendiskusikan hasil ujian dengan mahasiswa sebagai umpan balik yang positif dengan loading faktor 0,60. Dimensi yang merefleksikan kepuasan kerja dosen adalah dimensi pemberian penghargaan kepada dosen dengan loading faktor 0,48. Dengan indikator yang berprestasi mendapatkan penghargaan dengan loading faktor 0,64. Dimensi yang merefleksikan kinerja dosen adalah dimensi pendidikan pengajaran dengan loading faktor 0,52. Adapun indikatornya adalah mendiskusikan hasil ujian dengan mahasiswa sebagai umpan balik yang positif dengan loading faktor 0,60. Dimensi yang merefleksikan OCB adalah self development dengan loading faktor 0,65. Adapun indikatornya adalah mengikuti seminar yang diadakan di luar universitas dengan loading faktor 0,61. Sedangkan dimensi yang merefleksikan kinerja dosen adalah pengajaran dengan loading faktor 0,52. Dengan indikator adalah mendiskusikan hasil ujian dengan mahasiswa sebagai umpan balik yang positif dengan loading faktor 0,60. Variabel yang dominan mempengaruhi kinerja dosen adalah variabel kompetensi dosen dengan koefisien regresi terbesar yaitu 0,31. Jika dibandingkan dengan variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,10, kepuasan kerja dosen 0,16, OCB 0,25, selanjutnya kontribusi R-square variabel gaya kepemimpinan, kompetensi dosen, kepuasan kerja, OCB terhadap kinerja dosen adalah 84%. Sisanya adalah 16% dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Implikasi manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika gaya kepemimpinan yang dipersepsikan dengan perilaku tugas dari dosen dan kompetensi dosen, terutama kompetensi sosial, mampu untuk disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya kepuasan kerja dosen secara memberikan penghargaan kepada dosen. Secara bersama-sama, gaya kepemimpinan, kompetensi dosen memberikan kontribusi sebesar 56%, yaitu nilai R-square terhadap kepuasan kerja dosen. Selanjutnya ditemukan bahwa kompetensi dosen merupakan variabel yang paling dominan terhadap kepuasan kerja dosen. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian penuh pada variabel kompetensi dosen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jika kepemimpinan yang dipersepsikan dengan perilaku tugas dari dosen, kompetensi dosen, terutama kompetensi sosial, mampu untuk disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap meningkatnya OCB dengan melakukan pengembangan diri atau self-development dari dosen itu sendiri. Secara bersama-sama, gaya kepemimpinan kompetensi dosen memberikan kontribusi sebesar 89% nilai R-square terhadap OCB. Selanjutnya ditemukan bahwa gaya kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan
terhadap OCB. Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang penuh pada variabel gaya kepemimpinan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa jika gaya kepemimpinan yang dipersepsikan dengan perilaku tugas dari dosen dan kompetensi dosen terutama kompetensi sosial dan kepuasan kerja dosen terutama pada pemberian penghargaan kepada dosen serta OCB terutama pada pengembangan diri atau self development dari dosen itu sendiri mampu untuk disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap meningkatnya kinerja dosen, terutama pada pendidikan dan pengajaran. Secara bersama-sama, gaya kepemimpinan, kompetensi dosen, kepuasan kerja, OCB memberikan kontribusi sebesar 84%, yaitu nilai R-square terhadap kinerja dosen. Selanjutnya ditemukan bahwa variabel kepuasan kerja dan OCB hanya berperan sebagai variabel partial mediating karena hanya memediasi variabel gaya kepemimpinan, sedangkan kompetensi dosen tidak memediasi. Dengan kata lain, variabel kompetensi dosen memiliki pengaruh langsung yang lebih besar terhadap kinerja dosen. Saran untuk manajerial. Peningkatan kepuasan kerja dosen tetap universitas swasta di Sumatera Barat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Kompetensi dosen dengan kontribusi R-square sebesar 56%. Tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan variabel kompetensi dosen, terutama pada kompetensi sosial, berupa kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif kepada peserta didik. Kedua, peningkatan OCB dosen tetap universitas swasta di Sumatera Barat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, kompetensi dosen dengan nilai R-square sebesar 89%. Tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus perhatian atau prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan variabel gaya kepemimpinan, terutama pada perilaku tugas yang berupa memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kebijakan yang diterapkan. Ketiga, peningkatan kinerja dosen tetap universitas swasta di Sumatera Barat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, kompetensi dosen, kepuasan kerja dosen, OCB dengan kontribusi R-square sebesar 84%. Tanpa mengabaikan perbaikan semua variabel dalam penelitian ini, maka fokus perhatian prioritas hendaknya lebih diarahkan pada perbaikan variabel kompetensi dosen, terutama pada kompetensi sosial, berupa kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif pada peserta didik. Saran untuk peneliti lebih lanjut. Keterbatasan dalam penelitian adalah jumlah, luas cakupan objek yang dijadikan unit analisis untuk dijadikan responden. Hasil penelitian akan dapat digeneralisir jika analisisnya diperluas menjadi seluruh universitas yang ada di Indonesia dengan responden yang lebih banyak. Dua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian lanjutan, penelitian mengenai kinerja tidak hanya berakhir pada penelitian mengenai kinerja dosen saja, namun diharapkan dapat dilanjutkan pada pengukuran kinerja sumber daya manusia lainnya maupun kinerja organisasi perguruan tinggi secara keseluruhan. Tiga, dalam penelitian ini hanya digunakan dua konstruk eksogen yaitu gaya kepemimpinan, kompetensi dosen, yang walaupun gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja dosen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen secara langsung, pada penelitian selanjutnya diharapkan para peneliti mampu mengkaji faktor-faktor lain yang sekiranya memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap kepuasan kerja dosen dan OCB serta kinerja dosen sehingga menambah cakrawala dan wawasan keilmuan yang lebih luas. Ini adalah profil daripada penulis. Pertama, publikasi. Sudah ada 2 publikasi yang publish di Q2 terindeks Scopus dan Q4 yang statusnya masih deceptive. Sedangkan project paper yang lainnya ada 3 paper yang sedang dilakukan pengusulan untuk disubmit di jurnal Q3, Q2, dan Q1. International Conference yang telah dilakukan di Italia
Setelah itu di Berlin, Jerman, dan di Hong Kong. Haki yang sudah didapat yaitu website instrumen penelitian. Jadi membuat aplikasi bagaimana instrumen penelitian itu dengan menggunakan program komputer. Buku yang sudah publish ada 1 yang diterbitkan oleh penerbit Kiara Media Pasuruan. Ini yang sudah diterbitkan, jadi statusnya sudah terbit, baik yang dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy. Demikian, terima kasih. Kami mohon pada tim penguji untuk dapat memberikan masukan terhadap disertasi yang telah kami buat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.